Tuhan, terima kasih Bapa, Engkaulah kami yang sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, kami ingin mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk kami boleh menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, hari ini temanya tentang apa saudara? Tentang leadership ya, leadership atau kepemimpinan ya, atau kepemimpinan. Nah saudara, untuk menjadi seorang pemimpin saudara, apa yang disebut dengan, siapa yang disebut dengan pemimpin saudara ya? Nah slide selanjutnya ya, di sini saya bicara saya pakai slide ya. Kepemimpinan itu sama dengan pengaruh saudara. Kalau kita bicara mengenai pemimpin, sebelumnya ketika datang ke tempat ini saya berpikir, kita semua datang ke tempat ini dengan tema menjadi seorang pemimpin. Siapa di sini yang sadar bahwa dirinya seorang pemimpin? Angkat tangan. Angkat tangan? Ya nggak angkat tangan berarti nggak percaya kalau dirinya pemimpin. Senggol dulu kanan kirinya, sadar nggak ya kalau engkau pemimpin? Saudara, kalau engkau saudara tidak merasa menjadi seorang pemimpin, saudara ya. Nah ini kita mau belajar sama-sama saudara bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dan saya percaya bahwa pemimpin bukan hanya sekedar jabatan. Tetapi kita semua sebenarnya adalah pemimpin. Nah pemimpin di bidang apa saudara? Ya, ada banyak hal yang perlu kita ketahui bagaimana menjadi seorang pemimpin itu. Nah saudara, ada sebuah istilah, kepemimpinan adalah pengaruh. Kepemimpinan adalah pengaruh. Nah, seseorang bisa disebut menjadi seorang pemimpin itu kalau dia memiliki seorang pengikut, saudara. Nah, di sini siapa yang kalau kemana-mana selalu diikuti orang? Ya, ada ekornya. Ya, itu berarti pemimpin, saudara ya. Berarti dia memimpin orang itu untuk berjalan, gitu, saudara. Jadi seseorang tidak bisa disebut seorang pemimpin apabila dia tidak memiliki apa? Pengikut. Jadi seorang pemimpin itu pasti punya pengikut. Kalau dia nggak punya pengikut, lalu siapa yang akan dia pimpin, saudara? Oleh karena itu sebenarnya pemimpin tidak hanya sekedar jabatan. Sekali lagi saya katakan bahwa pemimpin bukan sekedar jabatan. Tetapi ketika engkau bisa memberikan sebuah pengaruh kepada seseorang, bahkan pemimpin itu bisa juga memimpin satu orang pun, itu disebut sebagai apa? Pemimpin, saudara. Dia punya 2 pengikut, punya 3 pengikut, 5 pengikut, berarti dia pemimpin atas 2-3 orang pengikut itu, saudara. Dan pemimpin di sini akan kita bahas, ini belum bersifat lebih global. Ya, hari ini kita akan bahas pemimpin secara global, baik itu pemimpin di gereja, pemimpin di dalam koordinator pelayanan, atau juga pemimpin di bidang, di sana sudah bekerja. Ada yang sudah bekerja, angkat tangan? Oh banyak ya. Pemimpin di bidang di pekerjaan, saudara. Pemimpin di kuliah, mungkin pemimpin ketua kelompok, jadi apa? Ketua kelas gitu, saudara ya. Jadi kita belajar di sini pemimpin adalah seorang yang memiliki pengikut, yang memiliki apa? Pengaruh. Jadi kepemimpinan memiliki arti, yaitu dia bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dia, saudara. Itu namanya pemimpin, ya. Selanjutnya saudara, ada banyak alasan orang menjadi seorang pengikut kita. Ada orang yang menjadi pengikut itu karena terpaksa, karena posisi atau jabatan. Jadi aku terpaksa mengikuti pemimpin ini karena dia punya posisi sebagai koordinator. Aku terpaksa mengikuti orang ini karena dia adalah apa? Bos saya di kantor. Nah saudara, karena jabatan itu yang menjadikan kita merasa, oh ini saya harus mengikuti pemimpin, mengikuti dia. Karena dia adalah seseorang yang memiliki jabatan. Ini tingkatan yang paling rendah di dalam alur kepemimpinan, saudara. Yang kedua, seseorang yang menjadi pengikut itu karena apa? Kehendak sendiri. Ya, ada orang yang bekerja melayani karena kesadaran sendiri. Bukan karena jabatan atau posisi yang dimiliki seseorang, tapi karena dia merasa memang aku pengen mengikuti orang itu. Ya, dengan kesadaran sendiri sehingga dia akan melakukan pekerjaannya, dia akan melakukan pelayanannya itu dengan lebih sukarela, saudara. Ya, tingkatan selanjutnya yang lebih tinggi, saudara, ada seorang yang mengikuti pemimpin itu karena prestasi yang sudah dilakukan oleh orang itu. Saya mengikuti orang itu karena saya tahu bahwa orang itu berhasil untuk menyelesaikan masalah.
Saya mengikuti orang ini karena saya percaya dengan kepemimpinan dia itu pasti akan berhasil, pasti akan sukses. Nah, kita bisa mengikuti seseorang itu karena apa? Prestasi seseorang, ya. Selanjutnya saudara, ada orang yang menjadi pengikut karena apa yang telah mereka perbuat kepada kita secara pribadi. Nah, orang yang kadang ya, wah orang ini baik banget ya, orang ini baik banget, suka menolong kita saudara. Nah, sehingga ketika kita akan mulai patuh, kita mulai taat kepada orang itu sebagai pemimpin kita karena apa yang sudah dia lakukan untuk kita. Nah, orang yang kita hormati, kita anggap sebagai pemimpin dengan motivasi seperti ini akan memiliki hubungan yang lebih dekat lagi. Ya, jadi bukan hanya sekedar posisi atau jabatan, tetapi ada sebuah ikatan. Orang ini sudah memiliki suatu hubungan dengan saya, sehingga dia akan memiliki komitmen dan bersifat jangka yang lebih panjang. Seperti itu. Yang paling tinggi adalah orang yang menjadi pengikut karena apa? Pribadi seseorang yang memang dia layak menjadi seorang pemimpin. Karena apa yang dia miliki. Karena apa yang memang dia pantas menjadi seorang pemimpin. Sehingga apa? Ini memiliki komitmen dan lebih jangka panjang lagi sehingga kita bisa memiliki ikatan yang lebih dalam, saudara. Ini alasan-alasan seorang bisa menjadi pengikut, saudara. Nah, saudara, bagaimana kepemimpinan yang sebenarnya di dalam Kristus, saudara? Di dalam kekristenan, pemimpin itu adalah seseorang yang sebenarnya, coba kita lihat slide selanjutnya. Kepemimpinan itu adalah seharusnya pemimpin yang apa, saudara? Melayani. Kepemimpinan yang melayani dalam kitab Matius, saudara. Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan, saudara. Bahkan di dalam Matius 23 yang 11 dikatakan barang siapa yang terbesar. Kalau tadi menjadi besar, sekarang diubah bahasanya menjadi yang terbesar. Terbesar itu berarti yang tertinggi, saudara, di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini ada dalam konteks ketika murid-murid Yesus ingin mendapatkan sebuah jabatan ya, ketika itu mereka berebut jabatan. Tuhan, aku pengen ya mendapatkan posisi dulu di sebelah kananmu, sebelah kirimu di kerajaan surga. Kemudian Yesus berkata apa? Aku tidak berhak memberikannya. Dan siapa di antara kamu yang ingin menjadi yang terbesar? Hendaklah kamu menjadi apa? Pelayan. Tapi seringkali saudara kita menganggap rendah yang namanya posisi menjadi seorang pelayan. Ya, kalau di sini ada yang mau jadi pelayan Tuhan, istilah pelayan itu enak enggak sih sebenarnya saudara? Pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan, kemudian bahasa melayani, itu sebenarnya bahasa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan saudara? Menyenangkan enggak saudara? Enggak ya. Siapa di sini ya yang senang dia ngomongin pelayan gitu. Pelayan, sini, pelayan, Parsel, pelayan gitu ya. Saudara, pelayan gitu ya. Kita kalau ngomong pelayan, kita seringkali image-nya apa? Pelayan di restoran, saudara ya. Kalau pelayan di restoran, pelayan gitu ya. Kalau kita ketemu sama pelayan, seringkali reaksi kita apa? Suka apa? Memerintah kepada pelayan, betul ya. Kalau ada orang pelayan, saudara, istilah pembantu kan sekarang sudah kasar saudara ya, asisten saudara ya, asisten saudara. Itu seringkali istilahnya apa? Identik dengan orang yang disuruh-suruh. Tetapi Yesus berkata di sini dalam firman Tuhan, barang siapa ingin terbesar di antara kamu, maka dia harus menjadi seorang apa? Pelayan saudara. Menjadi pelayan. Oleh karena itu pemimpin yang sebenarnya bukanlah pemimpin yang memerintah, tetapi pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani saudara. Selanjutnya Yesus memberikan teladan pada 12 muridnya. Bahwa dia memberikan teladan pada murid-muridnya. Yaitu dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dan memberikan sebuah teladan. Bahwa sebenarnya kepemimpinan itu adalah pemimpin yang melayani. Dengan konsep adalah apa? Piramida yang terbalik. Jika engkau ingin menjadi terbesar, maka engkau harus menjadi pelayan. Seringkali di dunia saudara, di dunia kerja dan pada umumnya saudara, pemimpin itu letaknya di mana? Di atas. Ya, kalau piramida itu berarti piramidanya yang atasnya yang lebih kecil saudara. Pemimpin yang ada di atas, tetapi kepemimpinan Yesus itu adalah piramida yang terbalik, di mana pemimpin itu ada di bawah saudara. Sedangkan yang di atas itu adalah orang-orang yang dipimpinnya.
Nah, ini konsep yang harus kita pelajari dan juga saya pelajari di sini bahwa bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan firman Tuhan, yang benar-benar Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan ini adalah sebuah proses pembelajaran, saudara. Pemimpin yang melayani, ya. Pemimpin seringkali tadi saya katakan sukanya apa? Yang pada umumnya itu adalah pemimpin yang top down, sifatnya memerintah. Kalau kita jadi bos, saudara, kita jadi pemimpin, apa yang sering kita lakukan? Suka perintah ya, saudara ya. Sama di sini yang punya jabatan koordinator, pasti suka apa? Merintah, saudara ya. Ini saya juga kena karena saya juga suka perintah, saudara ya. Saya di sekolah gitu ya, waduh kerjaan saya perintah-perintah, saudara ya. Ayo kerjakan ini gitu ya, ayo aku minta ini gitu, saudara. Tapi ada sisi pasti itu ada namanya fungsi administrasi, ini akan saya bahas selanjutnya. Ada fungsi administrasi yang memang harus dikerjakan ya, sebagai fungsi koordinasi. Tetapi di sini yang perlu kita ketahui, tetap ya harus ada delegasi dan tadi ya perintah itu pasti ada. Tetapi di sini bukan sekedar apa? Penyalahgunaan wewenang kita sebagai seorang pemimpin. Jadi asal memerintah, saudara ya. Kemudian ada pendelegasian yang disesali, kurang bisa mendengarkan orang lain. Jadi menjadi istilahnya menjadi bosi, saudara. Ya, bosi itu sok menjadi bos. Nah, sok menjadi bos ini, saudara, artinya apa? Dia hanya suka merintah dan tidak bisa melakukan apa yang bawahannya lakukan. Dia hanya sekedar memerintah tapi tidak mau bekerja. Ya, saudara, kemarin ini sekilas info saja ya. Saya kok terbayang ketika saya bicara mengenai bosi, saudara ya. Ada seorang artis, saudara, yang nggak bisa mengupas salak. Ya, mungkin ada yang tahu ya. Saudara tidak bisa mengupas salak, saudara. Ya ini saya lucu juga sih gitu ya. Oh, jadi selama hidupnya nggak bisa ngupas salak karena mungkin saking kayanya gitu ya. Karena mungkin selama ini kalau ngupas salak dikupasin sama pelayannya gitu, asistennya. Sehingga gimana sih cara ngupas salak gitu. Digigit gitu ya. Atau pakai pisau dibelah gitu, saudara ya. Jadi ya ini sekedar info saja bahwa ya jangan sampai kita tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, saudara. Karena apa? Keseringannya memerintah orang lain. Ya, sok bosi, sok memerintah gitu ya. Saya tidak ngomong artis ini apa ya, sok memerintah, saudara ya. Kemudian selanjutnya, saudara, 1 Petrus 5 ayat 2-3. Ya, apa kata firman Tuhan? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan apa? Sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kau berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara, pemimpin kalau boleh saya identikan sebenarnya dia sama fungsinya seperti seorang gembala, saudara. Seorang pemimpin baik itu di dunia kerja maupun di dalam pelayanan gereja itu sebenarnya memiliki fungsi sama dengan gembala. Ya, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu jangan dengan paksa. Jangan menggembalakan bahkan atau jangan memimpin seseorang itu dengan penuh paksa. Tetapi dengan sukarela, dengan apa? Kehendak Allah. Dan tidak untuk mencari keuntungan. Ya, tidak mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Justru dikatakan di sini bahwa gembala atau pemimpin itu harus punya pengabdian juga, saudara. Janganlah kau berbuat seolah-olah kau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi harus menjadi apa? Teladan, saudara. Inilah yang menjadi menjadi tuntutan yang mungkin agak-agak susah juga. Bagaimana menjadi seorang pemimpin itu yang benar bagaimana gitu ya. Menjadi pemimpin yang baik itu bagaimana, yang sesuai dengan firman Tuhan itu bagaimana, saudara. Menggembalakan, memimpin dengan sukarela, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam firman Tuhan yang lain dikatakan apa? Yesus mengecam ya,
Gembala-gembala, karena apa? Mereka hanya mencari keuntungan dari domba-dombanya, saudara. Memerah susu mereka, mengambil daging mereka, diperas, saudara ya. Benar-benar dipekerjakan dia. Dia apa ya namanya? Wah, pokoknya dimanfaatkan, saudara, demi keuntungan diri sendiri. Ini pemimpin yang salah, saudara. Pemimpin yang salah, baik dunia kerja, di dalam segala aspek kehidupan. Ini pemimpin yang salah. Koordinator, gembala rekom, semuanya. Jangan sampai kita, saudara, mencari keuntungan diri sendiri. Justru seorang pemimpin harus apa? Punya pengabdian kepada domba-dombanya, kepada anak buahnya, saudara. Pemimpin yang melayani, saudara. Ya, tidak memerintah, tetapi justru harus menjadi teladan. Nah, ini saudara yang perlu kita pelajari. Selanjutnya saudara, selanjutnya kita bicara mengenai pendelegasian. Seseorang yang sifat kepemimpinannya top down atau suka memerintah, di mana piramidanya titik puncaknya di atas saudara, dia akan susah sekali dengan yang namanya delegasi. Ya, delegasi. Sebenarnya seorang pemimpin itu harus menjadi fasilitator. Tetapi seringkali pemimpin itu susah sekali untuk mendelegasikan sesuatu. Nah, saudara, kenapa kok pemimpin ini susah mendelegasikan sesuatu? Itu banyak alasannya. Kenapa? Yang pertama bisa karena takut kehilangan kekuasaan. Mungkin di dunia kerja ya. Wah, kalau takut delegasikan orangnya ini lebih pintar dari saya. Wah, ini saya bisa kehilangan jabatan. Bisa juga karena takut hasilnya apa? Buruk. Ini juga saya alami saudara ya. Saya termasuk orang yang kadang juga susah untuk delegasi. Dan seringkali saya juga ditegur. Karena apa? Saya suka kerja gitu ya. Takut ketika saya delegasi kepada seorang, ini salah satu hasilnya buruk. Jadi delegasi itu merupakan suatu hal yang kadang gak mudah untuk dilakukan seorang pemimpin. Karena apa ini? Waduh, aku mempercayakan sebuah pekerjaan kepada seseorang. Iya kalau hasilnya baik, kalau hasilnya buruk gimana? Mungkin saudara ketika pelayanan kita mempercayakan seseorang menjadi koordinator saudara, kita mendelegasikan seseorang. Kita mungkin takut kalau nanti hasilnya acaranya kacau gimana? Ya, saudara, jadi seringkali kita ini susah mendelegasikan kepada orang lain karena ketakutan-ketakutan ini. Selanjutnya bisa juga takut hasilnya lebih baik. Nah ini ya lucu ya. Takut hasilnya lebih baik karena apa tadi? Takut ada persaingan. Koordinator mungkin, wah kalau dia hasilnya lebih baik nanti ini saya berarti dibandingkan dengan saya hasilnya buruk, saya nggak layak jadi pemimpin. Nah saudara, ini adalah pemikiran yang salah. Selanjutnya tidak ada waktu. Ini yang seringkali saya alami saudara, ketika mungkin saya membuat sesuatu pekerjaan ini ya. Bahkan seringkali perkara-perkara kecil pun ini saya lakukan sendiri. Karena apa? Saya seringkali ini gak ada waktu, males ngajari saudara. Males ngajari orang lain. Ya, saudara, atau bahkan pekerjaan kecil gunting-gunting aja saya lakukan sendiri. Padahal harusnya bisa orang lain yang mengerjakan. Saya kerjakan semuanya. Karena apa? Kadang males untuk nanti nggak dikerja-kerjakan gitu ya. Nanti saya kasih ke orang ternyata nggak dikerja-kerjakan. Nah, ini seringkali kita susah untuk percaya sama orang lain. Saudara, tidak ada waktu, takut tergantung dengan orang lain, takut deadline-nya tidak sesuai. Karena apa? Kalau dikerjakan orang lain biasanya nggak langsung dikerjakan. Nanti malah molor-molor lagi. Nah, ini seringkali pemikiran-pemikiran yang salah yang seringkali dialami oleh pemimpin-pemimpin terutama yang perfeksionis saudara ya. Terutama yang perfeksionis ini ya. Waduh, kalau sampai hasilnya jelek gimana? Kalau nanti tidak sesuai dengan harapan saya bagaimana? Sehingga kita sebagai pemimpin ini takut mendelegasikan sesuatu kepada orang lain. Demikian juga dalam hal pelayanan saudara. Dalam hal pelayanan, berapa banyak di antara kita yang seringkali takut melatih, bahkan tidak ada waktu untuk melatih orang lain, anak-anak kita, dan semuanya kepengen kita handle sendiri. Semuanya kepengen kita tangani sendiri. Kita menjadi orang yang posesif saudara. Mungkin dalam penggembalaan, kita menjadi orang yang khawatir. Nanti kalau sampai digembalakan oleh anak saya yang belum terlatih, nanti gimana?
kalau pengajarannya sesat gitu ya, itu juga tidak boleh, memang ya harus berhati-hati saudara. Jangan sampai nanti pengajarannya sesat. Saudara, kita harus pantau, tapi kita harus belajar juga yang namanya apa? Delegasi. Belajar delegasi. Kalau tidak, kita akan menjadi pemimpin yang top down tadi saudara. Yang semuanya dihandle sendiri, semuanya pokoknya aku, dan aku, tanpa ada yang namanya delegasi. Ini pemimpin yang salah saudara. Yesus memberikan teladan saudara, bahwa kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang mau mendelegasikan. Yesus pemimpin yang mau belajar, percaya kepada murid-muridnya. Selama dia hidup, saudara, dalam masa pelayanannya, Yesus mulai mengajar ya, firman, mulai memberikan pengajaran-pengajaran, mulai memberikan apa? Pelatihan-pelatihan kepada murid-muridnya saudara. Walaupun murid-muridnya pada awalnya, bahkan selama Yesus bersama-sama dengan muridnya, kalau kita baca dalam kitab Injil saudara, murid-muridnya itu selalu gagal saudara. Ya, Yesus mengusir setan berhasil. Ya, murid-muridnya ngusir setan berhasil enggak? Enggak berhasil saudara, setannya enggak pergi gitu ya. Saudara, ini gimana nih cara ngusirnya? Gitu, sampai tanya kepada Yesus, gimana ini? Jenis ini enggak dapat diusir selain dengan doa dan puasa dan segala macam gitu ya. Waduh, bingung saudara. Mau ngusir setan susah, menyembuhkan orang sakit enggak tahu sembuh apa enggak gitu saudara ya. Jadi banyak hal yang murid Yesus sebenarnya belajar dari keteladanan Yesus saudara. Dan keteladanan Yesus dengan cara pendelegasian itu adalah sebenarnya konsep kepemimpinan yang perlu kita pelajari bersama-sama. Sebenarnya waktu saya dulu masih kuliah saudara, ini saya dapatkan kata-kata ini dari waktu saya masih kuliah, waktu itu saya masih universitas dan saya mendapatkan 3 saudara konsep ini dalam kepemimpinan. Dan ini saya harapkan kita semua mengingat dan kita mau melakukan ini saudara. Apa yang pertama saudara? You see what I do. Ya. Artinya apa? Kita berkata kepada anak-anak kita, orang-orang yang kita bimbing, bawahan mungkin ya di dalam pekerjaan, atau anak-anak rohani kita saudara, dan kita berani berkata kepada mereka, you see what I do. Ini adalah kepemimpinan yang berbasis kepada keteladanan, dan ini memang agak susah saudara, bagaimana kita dilihat sebagai seorang pemimpin yang bisa memberikan teladan. Walaupun bukan pemimpin yang sempurna, tetapi paling tidak kita bisa memberikan teladan dan kita bisa ngomong sama orang lain, anak-anak kita, anak rohani, anak-anak koordinator atau siapapun yang kita pimpin saudara. Kita berani berkata kepada mereka, kau lihat apa yang aku lakukan, you see what I do. Bisa nggak kita ngomong kepada anak-anak kita, gembala-gembala kita ngomong kepada anak kita, anak-anak, you see what I do. Kau lihat apa yang aku kerjakan. Wow, ini yang harus kita pelajari sama-sama saudara. Artinya, kalau kita mau mengajarkan mereka sesuatu, kita harus melakukannya saudara. Melakukannya terlebih dahulu. Kalau kita mau misalnya, kita mengajarkan anak-anak kita, ayo kita mau mendoakan orang sakit. Kita yuk sama-sama mendoakan orang sakit. Kita juga harus memberikan teladan. Ayo kita berdoa sama-sama. Ada teman kita yang sakit, kita doa sama-sama untuk kita berdoa supaya dia sembuh. Memberikan teladan saudara. Memberikan teladan di dalam cara hidup kita. Seorang pemimpin harus menjadi teladan di dalam cara hidup kita saudara. Kau lihat apa yang saya lakukan. Dan kemudian ketika anak-anak rohani kita, ya, orang yang kita pimpin melihat apa yang kita lakukan, maka kita bisa berkata kepada mereka, setelah engkau melihat apa yang saya lakukan, kamu harus lakukan apa yang saya lakukan. You do what you see. Kamu lakukan apa yang engkau lihat tadi. Ya, apa yang saya lakukan, kau lakukan. Seperti Yesus ketika dia memberikan teladan, saudara, ya. Akhirnya dia berkata kepada murid-muridnya, lakukan apa yang sudah engkau lihat, apa yang sudah kau pelajari selama ini. Selama beberapa tahun kau bersama-sama dengan aku, lakukanlah itu apa yang sudah kau pelajari. Ini konsep untuk pendelegasian saudara. Dan selanjutnya saudara, ketika mereka mempelajari hal itu, kemudian kita baru bisa melakukan delegasi, yaitu apa? Kau sekarang yang melakukan dan saya akan lihat apa yang kamu lakukan.
Ya, I see what you do. Aku akan melihat apa yang kamu lakukan. Dan saudara, kita tahu ketika bahwa murid-murid Yesus mempelajari sesuatu dari Yesus. Dan akhirnya Yesus melihat apa yang murid-murid mereka lakukan. Bahkan itu terjadi setelah Yesus naik ke surga, saudara. Yesus mati naik ke surga, dan saya percaya ketika saat itulah Yesus akan melihat apa yang murid-murid Yesus lakukan. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam firman Tuhan, katakan apa? Dan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah aku lakukan, saudara. Yesus menginginkan, saudara, bahwa murid-muridnya justru akan melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan, saudara. Ini suatu konsep keteladanan yang luar biasa, bahwa pemimpin tidak akan merasa tersaingi dengan siapa yang dipimpinnya, saudara. Seringkali pemimpin dunia selalu merasa apa? Tersaingi apabila ada orang, anak-anaknya atau bawahannya lebih berprestasi, lebih pintar dari dia, saudara. Merasa apa? Tersaingi, saudara. Ya, koordinator, saudara, merasa tersaingi. Tetapi Yesus di sini mau memberikan teladan kepada kita. Bahwa apa? Murid-murid Yesus akan melakukan apa? Pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus pernah lakukan. Dan itulah kita semua, saudara. Kalau kita di sini sebagai murid-murid Yesus, Yesus pemimpin kita, saudara. Saya percaya bahwa apa? Yesus sudah memberikan teladan dalam hidup kita. Yesus memberikan teladan melalui firman-Nya. Kita belajar firman-Nya. Apa sih sebenarnya yang Yesus lakukan? Dan kita belajar, saudara, melakukan apa Yesus pernah lakukan. Dan saya percaya Yesus akan melihat kita semua melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Amin. Selanjutnya, saudara, pendelegasian itu membutuhkan yang namanya apa? Kepercayaan. Ya, kalau seseorang nggak bisa percaya dengan anak rohaninya, dengan bawahannya, saudara, akan susah sekali yang namanya delegasi. Belajar percaya, belajar melepaskan dari perasaan bahwa bekerja sendiri lebih baik. Sudah, kamu nggak bisa yang ngerjain ya. Lama banget sih ngajari kamu gitu, dari tadi gak bisa-bisa. Wes mending tak kerjaan dewe gitu ya. Sering kali kan seperti itu, saudara. Ayo udah siapa di sini yang sering ngajari orang lain, ya, yang melatih orang lain gak bisa-bisa. Akhirnya apa yang sering kita lakukan? Kerjain sendiri aja, ngerjain kamu lama sekali gitu ya. Aku ngerjain bisa cuma 30 menit, kamu 30 hari. Loh, lebay ya. Saudara, kita bisa 30 menit selesai, tapi orang lain 30 hari. Nah, saudara, seringkali pemimpin mengalami kegagalan di dalam delegasi karena apa? Yaitu merasa bahwa dengan aku bekerja sendiri bisa lebih baik kok. Ama kamu yang doain orang sakit gak sembuh-sembuh, aku yang doain pasti sembuh gitu ya. Ya enggak boleh gitu, saudara, itu sombong namanya. Saudara, kita belajar yang namanya melepaskan obsesi dengan melakukan dengan cara kita. Nah, ini saudara. Seringkali, saudara, pemimpin-pemimpin terutama yang tadi bilang perfeksionis, saudara ya, itu selalu mempunyai cara-cara tersendiri dalam melakukan sesuatu. Kalau orang lain tidak melakukan sesuatu sesuai dengan cara kita tuh merasa nggak nyaman. Kita merasa salah ini, padahal harusnya benar, saudara, nggak ada yang salah, cuma beda kreasi aja, beda kreativitas, tapi kita merasa itu salah. Nah, itu yang harus kita pelajari, ya. Siapa di sini yang punya sifat-sifat seperti itu, belajar. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang bisa menjadi teladan, ya, yang bisa memberikan delegasi. Sehingga kita memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengembangkan dirinya. Orang yang memilih pemimpin yang terlalu diktator, saudara, dia tidak akan pernah bisa berkembang. Ya, tidak bisa mengembangkan dirinya. Orang yang anak rohani yang punya gembala yang terlalu diktator, saudara, dia gak akan bisa memiliki kreativitas, kreasi, karena apa yang dilakukan dianggap selalu apa? Salah. Pemimpin itu juga seperti orang tua, ya. Ini orang tua juga pemimpin, saudara, pemimpin dalam keluarga. Yang punya ayah, ibu yang diktator, saudara, anaknya akan merasa ketakutan, tidak bisa memiliki kreasi, kreativitas untuk mengembangkan dirinya. Karena itu pemimpin ini sifatnya luas sekali, ya.
Pemimpin itu bisa dalam komsel, dalam gembala rekom, pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin dalam keluarga, bahkan seorang kakak, saudara, itu adalah pemimpin buat apa? Adiknya, saudara. Siapa di sini yang punya adik-adik? Belajar menjadi pemimpin, ya, buat adik kita. Yang punya adik-adik rohani, yang sedang membimbing adik-adik rohani, itu kita semua adalah pemimpin-pemimpin, saudara, ya. Dan kita belajar di sini bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, saudara, orientasi pemimpin, saudara, seringkali kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin, mungkin di dalam pekerjaan ataupun pelayanan, itu adalah lebih mendahulukan apa? Pekerjaan daripada sebuah hubungan. Ya. Ketika saya membaca ini jujur saya ambil dari sebuah buku dan saya kembangkan, saudara, ya. Jadi ketika saya baca ini saya juga mengoreksi diri saya gitu ya. Apakah saya termasuk pemimpin yang ini lebih mengutamakan pekerjaan, yang lebih mengutamakan hasil, ya, yang lebih mengutamakan pekerjaan administratif daripada hubungan. Saudara, ini seringkali dihadapi terutama di dunia kerja. Ya, nanti di sini yang mungkin mulai terlibat di dunia kerja. Seringkali kita sering mengutamakan pekerjaan daripada hubungan antara satu dengan lain. Saya di sekolah, saya punya kantor sendiri gitu ya, dan saya kadang nggak tahu orang lain ngerjain apa di sana. Saya termasuk orang yang suka kerja sendiri. Wah, ini mungkin saya termasuk orang yang lebih orientasinya pekerjaan nih bisa-bisa daripada hubungan. Dan ternyata itu merupakan sebuah kesalahan, saudara. Ya, karena apa? Pemimpin yang mengutamakan pekerjaan, dia akan memiliki kekurangan waktu untuk orang lain. Karena apa? Fokus dia hanya bekerja, hasil, atau mungkin di sini dalam bidang rohani, melayani, tapi tidak memperhatikan yang namanya hubungan dengan orang lain, saudara. Nah, padahal semakin besar engkau menjadi seorang pemimpin, tugas untuk mengembangkan, kalau di sini istilahnya sumber daya manusia atau hubungan dengan orang lain itu harusnya lebih besar. Nah, ini yang seringkali kita lupakan, saudara. Tanda-tanda pemimpin yang berorientasi pada pekerjaan itu seperti apa? Dia selalu menganggap orang-orang lain itu pengganggu. Kalau kita sedang bekerja ini ya, kita sedang kerja, tiba-tiba ada interupsi, ada orang masuk kantor mengganggu kita. Ya, dia mau tanya sesuatu, atau dia mau curhat, saudara, ya, atau dia mau apalah mengganggu kita. Apa reaksi kita, saudara, ketika diinterupsi pekerjaan kita? Reaksi kita, cepet lah pergi gitu ya. Istilahnya, nah pergi di kerjaanku sih banyak ini kok enggak peka gitu ya. Orang ini enggak peka ini. Udah tahu kerjaanku numpuk segini kok masih ganggu aja gitu, saudara. Nah, ini berarti orientasinya pada pekerjaan. Lebih suka sendirian, tidak mau orang mau mendengarkan, tidak sabaran, tidak mau melihat keadaan. Saudara, nah ini kita perlu introspeksi. Apakah kita berorientasi pada pekerjaan atau kita berorientasi pada hubungan antar manusia, hubungan dengan teman-teman kita, saudara. Nah, seringkali pemimpin berorientasinya tuh hanya kepada program, kegiatan, hasil, bukan proses untuk mengembangkan hubungan sumber daya manusia. Seperti misalnya, saudara, di dalam pelayanan kita orientasinya tuh hanya pada hasil-hasil. Ayo kita harus ini, program-program, saudara. Nah, tapi tidak mengembangkan manusia yang ada di dalamnya. Nah, padahal fungsi seorang pemimpin tadi adalah seperti gembala yang tugasnya sebenarnya mengayomi, yang benar-benar menjadi seorang gembala itu seperti apa, saudara? Coba kita lihat di dalam kitab Yohanes, kita tadi kan belum baca Alkitab, ya toh? Nah, belum buka HP. Kita sekarang jangan dibawa ya, saudara ya. Jadi kita buka dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama Yohanes pasal 10, supaya nggak ngantuk. Yang ngantuk kanan kirinya bisa disenggol. Ya, untuk enggak dilihat tuh.
matanya tinggal berapa watt ya. Nah saudara, Yohanes pasal 11 yang ke-11 sampai ke-15 kita baca sama-sama, sudah katakan amin? Ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, di sini bicara pemimpin sebagai seorang gembala itu bicara mengenai sebuah apa? Hubungan. Memiliki sebuah hubungan, saudara. Artinya apa? Yesus sebagai gembala mengajarkan bahwa gembala itu harus mengenal domba-dombanya. Sebagai seorang pemimpin harus belajar untuk mengenal orang-orang yang dipimpinnya. Seorang gembala Rekom belajar memahami dan mengenal anak-anak rohaninya. Tidak hanya sekedar itu rutinitas pekerjaan dalam tanda kutip atau pelayanan, wis pokoknya kumpul seminggu sekali menyampaikan firman, saudara, atau makan-makan bareng, saudara, pulang, tapi kita nggak kenal sebenarnya orang ini seperti apa ya. Seorang gembala harus berorientasi untuk mengenal domba-dombanya. Seorang pemimpin juga harus belajar mengenal, saudara. Kemudian melindungi, mengayomi domba-dombanya. Kemudian membimbing domba-dombanya ke dalam jalan yang benar. Bahkan di sini seorang gembala yang baik, ya Yesus mengidentikan dengan dirinya sendiri, menyerahkan nyawanya untuk apa? Domba-dombanya, artinya gembalanya ini sangat mengasihi domba-dombanya, saudara. Seorang gembala yang baik, gembala yang sesungguhnya, saudara. Ayo kita mulai bayangkan imajinasi kita. Bayangkan ada seorang gembala di padang, saudara, padang rumput yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Udah terbayang semua? Sudah ya, bisa bayangkan ya? Sekarang ada serigala yang datang, saudara. Apa yang kau lakukan? Lari, ya saudara ya. Apa yang sudah kita lakukan? Tiba-tiba waktu kita santai-santai, niup seruling, saudara ya. Ternyata ada serigala buas datang. Datang, saudara ya, mau makan domba-domba kita. Mau memangsa domba-domba kita. Apa yang kita lakukan sebagai gembala, saudara? Lari lah ya. Ya, betul ya? Iya, ya saudara. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau saya juga bingung, saudara ya. Kalau saya nggak bisa bertarung dengan serigala, saya yang mati gitu ya. Tapi Yesus berkata di sini, sebagai seorang gembala, dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi kalau kita milih lari berarti kita orang apa namanya di sini? Orang upahan, kita nggak sayang sama domba-domba kita. Seorang gembala yang baik, dia sangat mengasihi domba-dombanya bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Bahkan dia rela mati buat domba-dombanya. Berarti dia akan bertarung ya sampai menang, hidup atau mati, saudara. Serigalanya yang pergi atau kita yang kalah, saudara. Ini adalah suatu pelajaran yang luar biasa menjadi seorang gembala. Dia benar-benar mati-matian berkorban demi domba-dombanya. Dan ini menjadi teladan buat kita. Yesus memberikan sebuah teladan. Memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, saudara. Ya, ini kasih yang sungguh luar biasa. Dan kita di sini sebagai pemimpin, kita belajar, saudara, bahwa kita mengenal, mengasihi domba-domba kita. Ya, selanjutnya, saudara, sebagai seorang pemimpin, saudara, yang berorientasi kepada manusia, yang berorientasi kepada hubungan, itu kita harus belajar melihat potensi yang tersembunyi di dalam anak-anak kita. Apa yang dimiliki potensi mereka, memiliki potensi apa, kita mau kembangkan mereka. Jadi jangan sampai kita egois, saudara, ya. Kemudian pemimpin harus berani menerima teguran, bisa bekerja sama dalam tim. Kemudian di dalam mengambil keputusan itu harus bisa bersifat netral dan tidak memihak. Saudara, bersifat netral, tidak memihak dan tidak memberikan panah. Ini suatu hal yang mau saya bahas. Menjadi seorang pemimpin itu artinya dia berada di, ya tadi, dia ada di puncak ya. Kalau mungkin di puncak tinggi atau puncak bawah, saudara ya.
Tapi dia di sini berada dalam posisi dia bisa mengawasi anak-anaknya. Dan kita belajar saudara, jadi seorang pemimpin itu belajar dalam mengambil keputusan itu netral, tidak memihak, dan jangan memakai perasaan. Berapa banyak di antara kita yang dalam menjadi seorang pemimpin itu seringkali kita nggak netral. Yang satu orang berkata A, satu orang berkata B, saudara. Sehingga apa? Seringkali hati kita, perasaan kita cenderung kita bingung dan kita mudah terprovokasi perasaan kita sehingga kita bisa mengambil keputusan yang salah, saudara. Nah ini hati-hati karena pemimpin adalah memiliki fungsi salah satunya adalah pengambil keputusan. Dan seringkali keputusan yang salah itu berakibat fatal. Karena itu jangan sampai kita salah mengambil keputusan itu karena kita terlalu memihak kepada seseorang. Nggak bisa netral. Kita dekat dengan seseorang sehingga pendapat orang itu aja yang kita anggap benar. Padahal belum tentu saudara, kita harus melihat suatu masalah itu secara keseluruhan. Ya, melihat masalah secara keseluruhan. Nah ini yang perlu kita pelajari, jangan sampai pengambilan keputusan kita nggak netral. Dalam pelayanan, dalam menyelesaikan masalah dalam anak-anak rohani kita yang sedang tengkar, misalnya saudara lagi patah hati, lagi putus cinta, saudara ya, lagi berebut cinta. Nah, dan berebut cinta ini biasanya takutnya nggak netral ya. Waduh, ternyata gembalanya sedang ada hati juga pada anaknya, saudara, sehingga nggak netral ya. Jos jadi harus berhati-hati mengambil keputusan ya. Nah, ini kan kambing hitamnya cocok jadi Jos ya. Nah saudara, jadi pengambilan keputusan belajar netral, tidak memihak ya. Selanjutnya saudara, tidak memberikan panah. Artinya apa? Bukan panah-panah asmara saudara ya. Bukan panah-panah SOW yang kemarin ditunjukkan. Tetapi panah-panah dalam hal ucapan kita saudara. Berapa banyak di antara kita, mungkin ya pemimpin di bidang manapun saudara, koordinator, kita seringkali secara nggak sengaja itu memberikan panah kepada orang lain, kepada anak-anak bimbing kita, kepada domba-domba, ya, kepada anak buah kita, memberikan panah-panah. Artinya apa? Kita seringkali memberikan panah dan memberikan label kepada mereka. Ya, seringkali kita punya pikiran yang berkubu. Tahu pikiran berkubu? Pikiran yang kalau sudah A ya A. Jos itu playboy. Ya. Enggak kok Jos ya. Ini kan cuma guyonan ya Jos ya. Jadi gini, kita melabel gitu ya. Jos itu playboy. Nah, akhirnya label itu masuk di dalam Jos. Sehingga apa? Cewek-cewek pada takut gitu ya. Padahal Jos itu enggak gitu ya. Jadi melabel seseorang. Marcel itu juga gitu ya. Anaknya sama aja, karena Yesus memberikan teladan gitu ya. Jadi Marcel ikut-ikutan, ya, jadi melabel semua anaknya Jos pasti playboy gitu saudara. Nah itu adalah melabel, memberikan pikiran yang berkubu saudara terhadap seseorang. Kalau orang itu pasti kayak gitu, dan kita suka terprovokasi. Ya makanya tuh jangan bergaul sama Jos, cewek-cewek itu ya. Jangan mau diantar jemput sama Jos, nanti kamu pas jadi incaran itu gitu ya. Nah saudara, memberikan panah-panah. Ya, kita memberikan panah-panah, jadi akhirnya semuanya nggak mau diantar jemput sama Jos ya. Karena apa? Takut saudara ya. Nah, memberikan panah. Orang ini loh selalu kayak gini, jadi kita jangan gini-gini gitu ya. Kita berikan panah-panah saudara. Sehingga apa? Itu akan merusak sebuah hubungan. Jadi orientasi kita harus pada apa? Manusia, bukan kepada asal pekerjaan, pokoknya pelayanan berhasil, pekerjaan berhasil, tapi kita tidak memperhatikan yang namanya hubungan saudara. Jadi dalam kepemimpinan kita butuh apa? Mengutamakan hubungan, tidak berorientasi hanya pekerjaan aja ya. Selanjutnya saudara, udah mau selesai kok ya. Kepemimpinan itu adalah pengaruh, sehingga kita belajar mempengaruhi orang lain menuju apa? Maksud, panggilan, dan sesuai dengan karakter ilahi. Dalam Kolose 1 ayat 28, ya di sana dikatakan bahwa dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, supaya apa? Memimpin mereka kepada kesempurnaan Kristus, saudara. Memimpin mereka kepada kesempurnaan Kristus. Inilah karakter ilahi yang perlu kita bangun. Di dalam kehidupan manapun.
kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan, dalam pekerjaan saudara, semuanya itu ditujukan untuk apa? Kesempurnaan Kristus. Amin. Selanjutnya, ya, seorang pemimpin itu harus memiliki apa? Visi, ya. Seorang yang tidak memiliki visi, saudara, dia tidak akan pernah bisa memimpin dengan baik. Seorang pemimpin harus orang yang visioner, dia punya tujuan yang akan dicapai, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang yang mempunyai visi. Jadi kita kalau kita mungkin bisa merenungkan, aku ini pemimpin di bidang apa ya? Aku seorang guru. Nah, guru itu berarti memimpin murid-muridnya. Oh, aku ini ketua kelas, berarti memimpin kelasnya gitu ya. Aku seorang kakak, memimpin adik-adik rohaninya. Saudara harus punya visi, saudara. Akan kita bawa kemana anak-anak kita? Akan kita bawa kemana orang-orang yang kita pimpin? Dan ini harus kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Ya, nah visi yang seperti apa saudara? Dan orang yang menjadi seorang pemimpin, dia sangat yakin dan harus punya iman akan visi yang dia dapat saudara. Seorang pemimpin harus yakin, dia optimis bahwa visinya itu bisa tercapai. Kalau saya berikan contoh ya, di dalam ketua-ketua Komsel, dalam ketua-ketua Rekom, kalau kita menjadi pemimpin di dalam Rekom, koordinator di dalam gereja atau dimanapun kita saudara, tetapi kalau kita nggak punya visi, maka apa yang kita pimpin itu akan mengalami stagnasi saudara. Gak ada perubahan. Karena apa? Nggak ada visi, nggak ada tujuan. Oleh karena itu seorang pemimpin, kalau kita bahas di sini dalam bidang rohani ya saudara, kita harus punya visi, kita mau bawa kemana anak-anak kita. Jadi nggak hanya cuma mengalir jalan gitu saudara, wes pokoknya tiap minggu datang, ada ibadah, kumpul-kumpul, makan-makan, sharing-sharing, pulang, selesai. Tapi nggak ada tujuan yang akan dicapai itu seperti apa. Aku pengen anak-anakku ini akan bertumbuh seperti apa. Aku ingin anak-anak buahku ini bertumbuh seperti apa. Aku ingin orang yang aku pimpin akan menjadi seperti apa. Ya itu harus punya visi saudara. Dan seorang pemimpin harus yakin bahwa aku yakin, aku pasti percaya punya keyakinan bahwa aku bisa menjalankan visi dan tujuan yang aku dapat dari Tuhan. Berupaya untuk menjalankannya. Ya, sehingga dia akan tidak ada yang namanya stagnan. Dia akan selalu melakukan inovasi, kreatif, mengembangkan ide-ide unggul saudara yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa, mencari apa itu Tuhan yang kau inginkan. Apa Tuhan yang menjadi maumu di dalam kepemimpinan, siapa yang aku pimpin, ini akan menjadi seperti apa saudara. Sehingga dia akan berani melakukan perubahan dan dia menjadi teladan di dalam perubahan itu saudara. Jadi seorang pemimpin harus menjadi seorang pemimpin yang visioner. Ya, bukan pemimpin yang biasa-biasa dengan kehidupan yang stagnasi, saudara. Ya, biasa-biasa aja, nggak ada pertumbuhan. Ya, selanjutnya ini hal yang sangat penting juga dalam kepemimpinan adalah komunikasi, saudara. Ya, seringkali saudara dalam kita menjadi seorang pemimpin itu karena kita nggak pernah komunikasi, nggak pernah berhubungan dengan orang lain. Kemudian kita juga seringkali kita fokusnya hanya pekerjaan, sehingga merasa bahwa ini yang seringkali juga saya alami kadang ya, miskomunikasi. Merasa orang lain itu sudah tahu, merasa tak pikir sudah tahu, kita seringkali ya kita ngomong gitu ya. Siapa yang seringkali ngomong gitu? Loh, ini kok gini gitu ya. Loh, tak pikir kamu sudah tahu gitu ya, tahu dari mana, gak ada yang ngasih tahu gitu ya. Jadi akhirnya seringkali susah dikoordinasi karena kurangnya komunikasi. Dan ini bahaya sekali ketika terjadi di antara pemimpin, koordinator. Karena apa? Itu akan mempengaruhi hal-hal yang ada di bawahnya. Terhadap suatu keputusan tertentu, lupa dikomunikasikan, dipikir yang lainnya sudah tahu, padahal nggak ada yang ngasih tahu gitu ya. Sehingga berjalan sendiri-sendiri. Dan akhirnya ke bawah bingung gitu ya. Duh kok gini, kok gitu saudara. Nah ini kita bahaya sekali kalau kita nggak ada komunikasi saudara. Selanjutnya komunikasi harus dibangun di antara budaya kerja kita saudara, budaya pelayanan kita. Ya, mengucapkan terima kasih gitu ya, maaf. Pemimpin jangan
takut untuk mengucapkan kata maaf, saudara. Kalau kita salah, kita belajar, kita koreksi, dan itu merupakan suatu hal yang kadang susah, saudara ya. Siapa di sini yang sering dengan mudah kita ngomong maaf? Kalau cuma maaf karena kita nyenggol orang ya gampang, saudara ya. Kita nginjak kaki orang, maaf ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita misalnya ada kesalahan yang mungkin gimana gitu ya, dan kita ditegur, berani nggak kita ngomong maaf ya, gitu ya. Nah itulah menunjukkan bahwa kita ini menjadi pemimpin yang sesuai firman nggak, gitu ya. Dan kita juga harus berani memberikan pujian kepada orang lain, anak-anak kita, memberikan penghargaan, menegur tanpa menyakiti, saudara. Mengoreksi dengan kasih, ini sebuah istilah, yaitu apa? Menginjak kaki tanpa mengotori sepatu. Dicoba. Menginjak kaki tanpa mengotori sepatu, artinya mengoreksi tanpa menyakiti orang lain. Memberi suntikan tapi nggak kerasa, ya jelas ya, kadang kasih obat bius gitu, saudara ya. Saudara, jadi belajar bagaimana kita menegur orang lain tapi tidak menyakiti. Ini juga saya harus belajar, karena kadang kita ngomongnya itu apa? Ceplas-ceplos gitu ya. Ada orang yang kadang nyeplos-nyeplos kalau ngomong. Ya gimana toh kok gini-gini. Nah, nada-nada kita yang seringkali menyakiti orang lain. Dan ini kita harus belajar, saudara, untuk dalam sebuah budaya kerja, dalam sebuah hubungan, di dalam kepemimpinan kita harus belajar memiliki kasih Kristus. Ayat terakhir, saudara, kita akan baca sama-sama ya. Filipi 2 ayat pertama sampai keempat. Kita akan baca sama-sama, sudah ketemu? Sudah ada di slide ya. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini ayat yang sungguh luar biasa, saudara. Bagaimana dalam sebuah hubungan, dalam gereja, kepemimpinan kita, saudara, dengan anak-anak rohani kita, harus ada apa, saudara? Nasihat yang indah, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Sehati sepikir ya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan visi yang Tuhan berikan, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa kita di sini pemimpin, kita juga punya pemimpin. Ya. Nah, kita belajar menciptakan yang namanya budaya pelayanan, budaya pekerjaan, itu yang indah, saudara. Artinya apa di sini? Kita sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, saudara, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri. Ini yang luar biasa, yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, kita menganggap orang lain lebih penting dan menganggap kepentingan orang lain itu lebih penting daripada kepentingan kita. Saya jadi ingat pelajaran PPKN atau PMP zaman dulu ya. IPS, ada ingat? Ada diajarkan apa, saudara? Mengutamakan kepentingan umum ya daripada apa itu, ada kan ya, istilahnya dulu belajar kan? Pernah sekolah kan dulu? Ya, apa? Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, saya baru ingat ya, benar ya. Kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ternyata ada firman Tuhannya, saudara. Belajar bahwa menganggap kepentingan orang lain itu lebih penting daripada kita sendiri. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Kalau ini benar-benar kita boleh jalankan, saudara, kita boleh lakukan firman Tuhan ini, akan tercipta suasana yang indah, saudara. Budaya kerja pelayanan yang didasari oleh kasih, bukan luka, bukan sakit hati. Kita mungkin meminjam sakit hati, kita terluka dengan pemimpin, kita juga akhirnya melukai anak-anak kita, saudara kita, saudara kita, saudara kita, saudara kita, saudara kita, saudara